kalau dia seorang ahli di bidangnya dan sudah sangat expert berpengalaman, yang dibutuhkan mungkin hanya sesi orientasi atau sesi pengenalan. Berikut adalah contoh kalimat interaksi coaching dengan karyawan yang baru. Halo, selamat siang Pak Ibang. Selamat nih sudah bergabung dengan perusahaan kami yang baru. Pak Ibang, saya baca di review CV-nya itu udah lumayan berpengalaman ya. Kurang lebih 10 tahun sebagai seorang manajer produksi di sebuah perusahaan otomotif. Dengan bergabungnya Pak Ibang sekarang di perusahaan kami, kira-kira apa yang bisa Pak Ibang munculkan ide untuk membuat perusahaan kita dari sisi lini produksi ini meningkat secara efektif dan efisien? Itu adalah salah satu contoh kalimat pertanyaan yang perlu dilakukan oleh seorang coach kepada karyawan barunya yang dia expert banget di bidangnya. Kita akan berlanjut kalau misalnya kita merekrut karyawan yang baru ya. Orang yang baru direkrut ini belum memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Untuk itu, dirinya akan sangat membutuhkan training dan mentoring untuk jangka waktu tertentu. Kenapa sih alasannya? Kita sebagai seorang pemimpin perlu melakukan coaching kepada bawahan atau tim kita. Padahal yang kita ketahui bersama, ketika mereka menjadi karyawan baru, karyawan yang sudah expert ataupun baru saja direkrut, mereka kan sudah melewati masa training, masa orientasi, dan yang lain sebagainya. Kenapa kita masih perlu melakukan coaching ya? Jawabannya adalah, sebagai pemimpin, mungkin kita adalah orang yang diikuti banyak sekali bawahan kita, karena kebanyakan ketika mereka masuk di perusahaan, mereka dibayar, mereka digaji, salah satunya untuk memiliki kedisiplinan, mengikuti peraturan, rule, dan atasan ya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang sejati, pemimpin yang transformasional, yang terkenal mereka mampu mendorong atau membawa perusahaannya mencapai goals yang diinginkan jauh lebih cepat, harus memiliki keahlian atau kompetensi, bisa menginspirasi, bisa memberikan pengaruh yang positif, dan juga bisa menjadi teladan bagi karyawan kita untuk semua lini. Kenapa kita perlu melakukan itu sebagai seorang pemimpin? Agar kita bisa menciptakan atau menghadirkan atau memunculkan dampak efek positif, sehingga kita perlu terus-menerus memberikan dukungan nih bagi tim kita, bawahan kita, untuk mereka terus tumbuh secara berkelanjutan, secara terus-menerus melakukan perbaikan, continuous improvement, walaupun untuk hal-hal yang kecil dan sederhana ya, dan membantu bawahan kita untuk mencapai tingkat kesadaran yang dibutuhkan untuk menjadi pribadi yang sangat sukses, sahabat semuanya. Gimana sahabat semuanya? Sudah tahu dan lebih ngerti lagi kan? Kenapa kita semua sebagai seorang pemimpin perlu memiliki keahlian untuk melakukan coaching pada bawahan kita? Tentu saja keahlian ini akan mencapai tujuannya kalau sahabat semuanya melakukan coaching sesuai dengan tahapan-tahapannya.